Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya ingin berbagi cara untuk menyeting modem Huawei G8245H5 untuk settingan PPOE ya. Oke, langsung saja ke langkah-langkahnya. Pertama, kalian pastikan bahwa laptop kalian sudah terhubung ke modem menggunakan jalur kabelan ataupun WiFi. Di sini saya menggunakan kabelan. Lalu langkah kedua, kita harus menyeting IP laptop kita agar menjadi satu segmen dengan modem Huawei. Langsung saja kalian pilih di network yang Ether, lalu change adapter option. Setelah itu kalian pilih yang di Ether 45 property. Di sini kalian pilih Ethernet protokol versi 4. Nah, ini adalah default gateway atau standar untuk modem Huawei HG 192.168.100.1 dan ini adalah alamat IP untuk laptopnya. Dengan subnet masnya 255.255.255.0, artinya tiga bagian yang di depan ini harus sama dan di belakang baru berbeda. Oke, kita close dan kita tutup halaman ini. Dan ini adalah gambar untuk modem Huawei nya. Langsung saja kita masuk ke aplikasi Chrome. Setelah itu kita ketikkan IP default dari modem Huawei HG 192.168.100.1. Ini sesuai dengan yang ada di belakang modem ya, 192.168.100.1, dan ini untuk login web management untuk user atau pengguna. Untuk konfigurasi PPOE sendiri kita harus menggunakan super admin-nya ya. Untuk modem Huawei ini tipe HG8245H, super admin-nya support, dan untuk sandinya the world in your hand. Kita copy saja, lalu login. Setelah masuk ke halaman ini kalian pilih exit, lalu kalian ke menu advance, dan langkah pertamanya kita aktifkan LAN terlebih dahulu. Kita checklist saja LAN 1 sampai LAN 4, lalu apply, lalu kita masuk ke WAN. Untuk bawaannya kita hapus saja. Dan untuk settingan PPOE nya pertama-tama kita pilih new, lalu di encapsulation mode kita pilih PPOE, di WAN mode kita menggunakan root 1, service tipenya internet, enable VLAN nya di checklist apabila kalian menggunakan VLAN. Di sini saya menggunakan VLAN 100. Jika kalian tidak menggunakan, kalian hilangkan checklistnya. Untuk username dan password ini adalah username dan password di PPP script di Mikrotik ya. Lalu kalian checklist untuk LAN yang akan digunakan untuk PPOE. Di sini untuk LAN 4-nya saya kosongkan, nanti saya akan gunakan untuk mode bridge untuk meneruskan jaringan WiFi menggunakan mode estafet atau HTB ya, untuk konverter. Oke, itu saja, lalu kita apply. Setelah itu kita tinggal tambah new lagi untuk
mode bridge-nya di encapsulation mode pilih IPOE, di WAN modenya kita pilih bridge. Service tipenya tetap menggunakan internet, dan VLAN-nya jika kalian menggunakan VLAN yang berbeda tinggal kalian isi. Di sini saya tetap menggunakan VLAN 100. Dan untuk LAN-nya tadi menggunakan LAN 4 ya. Lalu apply. Setelah WAN konfigurasinya selesai, kita masuk ke security. Di firewall level kita pilih user definite. Perbedaannya apa antara user definite dengan high? Di sini kita akan meremote modem ini dari sisi server. Jadi kita akan melakukan konfigurasi di WAN access control. Untuk firewall yang high ini di WAN access controlnya tidak muncul new atau add ya, tapi pas kita ganti di firewall untuk user definite ini di WAN access-nya akan muncul new, artinya ini bisa di create atau bisa dibuat. Kita pilih new. Untuk enable-nya di checklist, WAN name-nya kita menggunakan nomor 1 yaitu Internet Airfit 100. Ini jalur untuk PPOE. Setelah itu kita pilih HTTP karena kita meremote-nya menggunakan web, lalu kita apply. Setelah itu kita masuk ke WLAN. Di sini kita tinggal ubah, biasanya saya rubah menjadi sandi 1 sampai dengan 8 dan passwordnya 12345678. Ini fungsinya agar nanti teknisi masuk ke modem ini lebih mudah, tidak perlu mengecek untuk di belakang routernya. Lalu kita apply. Untuk konfigurasi PPOE di sini sudah selesai, dari mengaktifkan LAN, lalu ke WAN, lalu ke security untuk meremote dari sisi server, lalu mengganti nama WiFi. Ini sudah selesai. Kita bisa logout. Dan untuk teknisi nanti di lapangan, tadi kan usernya menggunakan tes. Tentu kita akan merubah user tersebut untuk pelanggan yang bersangkutan. Dari sisi teknisi di lapangan nanti tinggal login menggunakan username dan password yang ada di belakang router. Di sini username-nya admin dan passwordnya admin hanya kecil, lalu login. Untuk sandinya bisa langsung diubah. Di sini saya skip saja. Dan ini saya skip juga. Return to the home. Nah, untuk tugas teknisi setelah terhubung dan modemnya connect menggunakan jalur OLT, yang pertama-tama harus dilakukan adalah merubah user untuk modem ini atas nama pelanggan. Langsung saja ke Advanced, lalu ke menu WAN. Nah, di sini kita pilih untuk Internet Airfit 100. Nah, ini adalah formulir untuk mengganti username. Setelah teknisi memasukkan ini, lalu tinggal di-apply. Lalu masuk ke WLAN untuk merubah nama WiFi dan passwordnya sesuai yang diinginkan oleh pelanggan. Setelah itu kita apply. Jadi fungsi dari sandi 1 sampai dengan 8 ini adalah agar teknisi lebih mudah untuk menyambungkan atau untuk koneksi ke modemnya. Dan juga untuk
merubah username dan password PPP Secret dari Mikrotik itu kita bisa remote juga dari IP remote yang didapatkan oleh router ini. Dengan username tes kita bisa cek di interface. Terima kasih sudah mampir di video ini. Jangan lupa like, komen apabila ada pertanyaan atau masukan, lalu subscribe video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.